Bab 402, Pertarungan Antar Binatang Mistis 2. Hati-hati. Setelah mengatakan itu, Shen Yanxiao segera pergi dan bersembunyi di hutan lebat. Apapun yang dikatakannya setelah itu akan tampak terlalu pura-pura. Burung vermilion sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan karena harus bertarung melawan dua lawan. Jika dia tetap tinggal karena peduli padanya, dia akan menjadi bebannya. Ketika memastikan Shen Yanxiao telah menemukan tempat persembunyian, burung vermilion menatap kedua Phoenix besar itu sambil menyeringai. Kau hanyalah seekor Phoenix. Aku tidak takut pada siapapun sejak aku lahir, serang saja aku bersama-sama. Suara vermilion bird yang belum dewasa memiliki nada mendominasi yang alami, dan saat tubuhnya, dia berkata bahwa tubuhnya meledak dengan cahaya yang kuat. Cahaya itu meluas tanpa batas saat secara bertahap membentuk seekor burung api besar di langit. Ketika cahaya yang menyilaukan itu memudar, seekor burung besar dengan api yang menutupi seluruh tubuhnya muncul di langit saat menyerang kedua Phoenix. Ketiga binatang mistis itu menyebabkan gempa bumi dahsyat di Gunung Kuluo. Semua binatang ajaib telah merasakan kekuatan binatang-binatang perkasa itu, dan tak satu pun dari mereka berani keluar dari sarang mereka. Itu bukanlah konfrontasi yang dapat diikuti oleh binatang ajaib biasa. Kekuatan ketiga makhluk mistis itu cukup untuk membuat semua binatang ajaib menyerahkan kehendaknya. Tiga sosok besar yang berapi-api itu saling terkait dalam sekejap, dan banyak kilatan cahaya meledak saat beberapa sisa api melahap hutan lebat di sekitarnya. Dalam sekejap mata, seluruh puncak Gunung Kuluo menyala dalam lautan api. Di kaki gunung, para tentara bayaran yang melarikan diri itu dikejutkan oleh apa yang mereka saksikan. Mereka awalnya percaya bahwa Phoenix adalah makhluk paling kuat di dunia, dan mereka tidak pernah menduga makhluk mitos yang lebih kuat akan tiba-tiba muncul di gunung. Karena mereka cukup jauh dari puncak gunung, mereka hanya bisa melihat samar-samar sosok burung api yang bertarung dengan para Phoenix. Sayangnya, mereka tidak bisa melihatnya dengan lebih jelas. Tiga binatang mistis. Ya Tuhan, apa ini Gunung Kuluo? Mengapa ada begitu banyak binatang mistis di sini? Semua orang menjadi gila, dan mereka tidak lagi peduli dengan hidup mereka. Sebaliknya, mereka berdiri terpaku di tempat saat mereka menyaksikan pertempuran sekali seumur hidup antara ketiga binatang mistis itu. Tangan Dulang mulai gemetar saat sebuah pikiran mengejutkan muncul di benaknya. Dia merasakan kepergian Huo Xiao dan kemunculan burung api itu jelas ada hubungannya. Saat burung vermilion dan burung Phoenix bertarung di puncak gunung, sebagian besar area telah diselimuti api. Saat Shen Yanxiao berusaha semaksimal mungkin menghindari hujan api, dia juga memperhatikan pertempuran sengit di langit. Dalam pertarungan melawan dua lawan, dia terkejut melihat bahwa vermilion tidak dirugikan saat dia melawan serangan Phoenix. Dia bisa merasakan energi kuat yang dipancarkan oleh ketiga binatang mistis di tempatnya berdiri. Dia tahu bahwa itu adalah pertarungan yang tidak bisa dia ganggu. Burung vermilion tidak dapat terus bertarung melawan Phoenix karena dia masih terluka. Meskipun mereka tampak sama-sama kuat, mereka mungkin akan melukai burung vermilion jika pertarungan berlanjut. Suara dingin Xiu bergema di benak Shen Yanxiao saat dia menyampaikan kabar buruk itu. Burung vermilion terluka. Shen Yanxiao tertegun sejenak. Dia tidak melihat tanda-tanda cedera pada burung vermilion sejak dia menandatangani kontrak dengannya. Namun, Xiu tidak akan menyebutkannya tanpa alasan sama sekali. Bab 403, Pertarungan Antar Binatang Mistis 3. Ya, burung vermilion seharusnya muncul dalam wujud manusia dewasa. Karena saat ini ia dalam wujud anak-anak, saya menyimpulkan bahwa ia masih memiliki luka lama yang masih dalam tahap pemulihan, dan wujud yang diperkecil ini dimaksudkan untuk membantu mengobati luka-lukanya, jelas Xiu. Tampaknya burung vermilion tertidur lelap selama ratusan tahun karena suatu alasan yang baik. Ketika Shen Yanxiao mendengar itu, dia khawatir tentang burung vermilion. Meskipun kedua Phoenix itu sedikit lebih lemah darinya, kerja sama mereka akan jauh melampaui burung lainnya. Mereka maju dan mundur dengan cepat untuk menyerang dan bertahan, dan akhirnya, untuk menjerat burung vermilion. Xiu menyebutkan bahwa burung vermilion terluka dan tidak dapat bertarung dalam waktu lama. Tidak butuh waktu lama sebelum burung vermilion tertinggal dalam serangannya. Meskipun Shen Yanxiao biasanya memperlakukan burung vermilion dengan kasar, dia hanya ingin menggodanya. Dia sudah menganggapnya sebagai binatang ajaibnya, dan dia tidak ingin melihatnya terluka. Seolah untuk memverifikasi spekulasi Xiu, burung vermilion tampak perlahan lelah saat kedua Phoenix terus menyerangnya.
Bahkan burung vermilion akan kesulitan menghadapi dua binatang mistis sekaligus. Ditambah lagi, dia masih belum dalam kondisi prima. Bola api raksasa itu meledak di tubuh burung vermilion dan tampaknya menyatu dengan api di tubuhnya. Namun, Shen Yanxiao dapat melihat dengan jelas bekas hangus di bulu burung vermilion. Api Phoenix telah melukainya. Pada saat itu, Shen Yanxiao merasa kesal karena kekuatannya yang lemah. Dia bahkan tidak bisa melindungi binatang ajaibnya dari dua binatang tingkat mistis itu. Dia mengepalkan tinjunya dan mengambil keputusan. Jika burung vermilion tidak dapat bertahan lagi, dia akan segera memanggilnya ke dalam tubuhnya dan mencoba melarikan diri dari situasi tersebut. Meskipun dia tidak secepat Phoenix, dia tidak akan tinggal diam saat burung vermilion bertarung dalam pertempuran yang tidak akan dimenangkannya. Jelaslah bahwa kedua Phoenix itu berniat membunuhnya. Teriakan dua Phoenix disertai dengan teriakan melengking burung vermilion bergema di seluruh Gunung Kuluo. Para Phoenix menggabungkan serangan mereka untuk meledakkan burung vermilion dengan bola api besar. Api yang berkobar itu menutupi seluruh tubuhnya dan bulu-bulunya yang merah berubah menjadi hitam hangus. Shen Yanxiao tidak dapat terus menonton. Dia meminum ramuan kecepatan dan berlari ke lokasi tempat burung vermilion jatuh. Burung vermilion merasakan sakit yang menyengat akibat api, tetapi menemukan bahwa tuannya yang brengsek itu telah berlari ke arahnya di area yang telah dilalap api. Ia tercengang saat melihat tindakannya. Mengapa dia mendatanginya? Apakah dia ingin mati? Ketika kedua Phoenix di langit melihat burung vermilion jatuh, mereka langsung terbang ke depan sambil mengarahkan dua bola api besar ke arahnya. Tepat saat bola api raksasa itu hendak melahap burung vermilion dan tuannya, cahaya ungu tiba-tiba keluar dari Shen Yanxiao. Cahaya ungu yang menyilaukan itu segera menyelimuti Shen Yanxiao dan burung vermilion dalam lapisan penghalang yang menyilaukan. Tepat saat firewall hendak mengenai mereka, lapisan penghalang pelindung memantulkan mereka. Shen Yanxiao tidak sempat bereaksi karena dadanya terasa nyeri yang hebat. Rasa sakit yang menusuk hati itu menelan tenaganya, kakinya lemas, dan dia pun jatuh ke tanah. Cahaya ungu yang keluar dari dadanya secara bertahap membentuk sosok manusia di udara. Ketika cahaya akhirnya memudar, sosok ramping dan anggun tiba-tiba muncul di udara. Bab 404, Xiu 1. Seluruh Gunung Kuluo tenggelam dalam tekanan yang kuat dalam sekejap mata, dan tumbuhan di sekitar gunung bergerak tanpa angin. Binatang-binatang sihir yang tetap bersembunyi di sarang mereka merasakan tekanan yang luar biasa, dan bahkan binatang-binatang sihir tingkat rendah tingkat pertama dan kedua pingsan dengan busa putih di mulut mereka. Binatang-binatang sihir tingkat menengah merasa seolah-olah ribuan kilogram batu ditekan ke tubuh mereka. Hanya binatang-binatang tingkat tinggi yang dapat menahan tekanan kuat itu, tetapi bahkan saat itu, mereka berkeringat deras. Para tentara bayaran di sekitar merasa seolah-olah kaki mereka lemas karena beban yang sangat berat. Bahkan 7 serigala tingkat lanjut mengalami kesulitan bernapas. Tingkat tekanan yang tak tertandingi itu telah mengguncang seluruh Gunung Kuluo. Baik binatang ajaib maupun manusia, tidak satupun dari mereka yang memiliki kekuatan untuk melawannya. Itu adalah eksistensi yang berdiri di puncak tertinggi di dunia. Begitu sosok itu muncul, kedua Phoenix itu terdorong mundur beberapa meter oleh kekuatannya. Mereka hanya berhasil menyeimbangkan diri dengan susah payah, sehingga mereka tidak akan jatuh dari langit. Meski begitu, mereka tercengang oleh kekuatan dahsyat itu. Siluet yang luar biasa tampan dan elegan melayang di udara, dan kabut berwarna hitam berkibar mengikuti arah angin. Berhadapan dengan penampilan yang menakjubkan, mata emas siluet itu menyipit di bawah terik matahari sementara matanya menunjukkan dingin yang tak tertandingi. Xiu, Shen Yanxiao mencengkeram dadanya yang sangat sakit dan menatap Xiu, yang tiba-tiba muncul di depannya. Dia tidak percaya apa yang ada di depan matanya. Dia telah melihat Xiu berkali-kali di dalam hatinya, tetapi itulah pertama kalinya dia melihatnya secara nyata. Sinar matahari yang hangat menyinari seluruh bumi dan menyelimuti seluruh tubuh Xiu. Cahaya keemasan dan terang itu seakan menembus tubuhnya karena bayangannya tidak terlihat di tanah. Xiu yang dilihatnya hanyalah siluet dan bukan tubuh aslinya. Namun, siluet saja sudah cukup kuat untuk mendatangkan dampak sebesar itu di Gunung Kuluo. Siapa Xiu? Siapa sebenarnya Xiu? Xiu mengangkat dagunya sedikit, dan matanya yang setengah menyipit tampak kosong. Kedua Phoenix harus menahan diri karena kekuatan Xiu saat mereka menatapnya dengan hati-hati. Para Phoenix telah tinggal di Gunung Kuluo selama ribuan tahun, dan dengan kekuatan mereka, tak ada yang dapat menandingi mereka.
Bahkan ketika mereka harus melawan burung vermilion yang memiliki pangkat yang sama dengan mereka tetap berani bertarung. Namun, saat pria misterius itu muncul, mereka merasakan dampak yang signifikan pada tubuh mereka. Aura tak berwujud melingkupi tubuh mereka, dan mereka tak dapat menahan diri untuk menyerah pada keinginan mereka untuk tunduk kepada pria misterius di hadapan mereka. Keduanya merasa takut untuk mengetahui bagaimana mereka akan melawannya. Kedua Phoenix yang geram itu langsung tenang ketika Xiu muncul, dan mereka hanya menaruh rasa hormat dan kagum pada makhluk agung itu. Binatang ajaib dapat mengenali lawan yang kuat dengan mudah. Secara intuitif mereka tahu bahwa sosok itu bukanlah seseorang yang dapat mereka lawan. Bahkan sebelum orang itu bergerak sedikit pun atau mengucapkan sepatah kata pun, mereka sudah tahu bahwa mereka bukanlah lawannya. Di hadapan kekuatan yang begitu dahsyat, yang lainnya hanyalah debu. Meskipun para Phoenix itu sombong dan percaya diri, mereka bodoh. Oleh karena itu, mereka tidak berani menyerang pria misterius itu. Tatapan acuh Xiu menyapu kedua Phoenix yang berdiri terpaku di posisi mereka. Dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Dia tampaknya hanya memberitahu mereka bahwa ada beberapa hal dan orang yang tidak dapat mereka sentuh. Bab 405, Xiu 2. Para Phoenix merasa takut. Sejak mereka lahir, itulah pertama kalinya mereka merasa takut. Xiu hanya melayang di udara, dan dia tidak bergerak sedikit pun, namun kedua Phoenix itu juga tidak berani bergerak sedikit pun. Dada Shen Yanxiao terasa sakit sekali, dia hampir mengira dadanya telah terkoyak. Keringat dingin terus menetes dari dahinya. Xiu tampaknya menyadari ketidaknyamanannya, dan mengabaikan kedua Phoenix konyol itu sambil melayang ke arahnya. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk menggendong Shen Yanxiao, yang hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia menggendongnya, Shen Yanxiao tidak merasakan sensasi kulitnya. Dia merasakan kekuatan tak terlihat yang menahannya, tetapi tidak ada kehangatan atau sentuhan. Xiu menatap Shen Yanxiao yang sudah berkeringat deras dan berkata, "Bertahanlah beberapa saat lagi." Dia tahu alasan mengapa Shen Yanxiao berada dalam kondisi seperti itu. Ketika dia muncul, dia tidak menekan kekuatannya sehingga dia bisa menghalangi Phoenix. Meskipun dia tidak sekuat sebelumnya, itu masih bukan sesuatu yang bisa ditahan Shen Yanxiao dengan mudah. Lebih jauh, dia telah memaksa dirinya keluar dari tubuhnya dengan energi spiritualnya, dan dia hampir tidak berhasil menyembunyikan siluetnya. Dia tidak hanya menghabiskan energi spiritualnya ketika dia melakukan itu, tetapi tindakannya juga berpotensi membahayakan tubuhnya. Namun, anak kecil itu dan burung vermilion akan berada dalam bahaya besar jika dia tidak muncul. Suara Xiu masih sedingin es, tetapi itu adalah pertama kalinya Shen Yanxiao mendengar suaranya melalui telinganya. Itu sangat berbeda dari transmisi spiritual yang biasa, dan terdengar sangat nyata. Seolah-olah dia berada tepat di dekat telinganya ketika dia berbicara. Shen Yanxiao menggertakkan giginya dan tetap diam. Bagaimana mungkin dia punya energi untuk menjawabnya? Xiu menggendongnya dan menatap Phoenix dengan acuh tak acuh. Kalian hanyalah binatang mitos berusia ribuan tahun, dan jika kalian menginginkan pertempuran, Tuan ini akan memberikannya kepada kalian. Suara Xiu sangat ringan dan samar, namun mereka dapat merasakan hawa dingin yang merambati hati mereka. Sepasang Phoenix terkejut, beraninya mereka melawan Xiu. Ketika itu hanya burung vermilion, meskipun itu adalah binatang mistis, mereka akan tetap melawannya tanpa ragu-ragu demi anak muda mereka. Namun, mereka tahu keterbatasan kekuatan mereka. Mereka bahkan tidak bisa mengukur kekuatan pria itu, dan ketika Xiu muncul, mereka merasakan perubahan signifikan di seluruh Gunung Kuluo. Tekanan sekuat itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Kedua Phoenix itu tidak berani melakukan gerakan gegabah sementara Xiu tetap diam. Dengan demikian, suasana di puncak gunung menjadi hening. Binatang-binatang ajaib dan manusia di gunung hanya bisa menderita. Aura Xiu bahkan berhasil mengubah warna kulit para Phoenix, apalagi manusia biasa dan binatang ajaib lainnya. Tekanan hebat terus berlanjut, dan bahkan Dulang dan mereka yang berprofesi tingkat tinggi harus beristirahat di tanah karena kelelahan yang luar biasa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di puncak gunung, tetapi bahkan pertempuran antara tiga binatang mitos itu tidak seseram situasi aneh itu. Ketujuh serigala itu duduk di tanah sambil terengah-engah, dan kondisi Dulang pun tidak membaik. Adapun orang-orang berjubah hitam yang ingin menyelinap ke sarang Phoenix, mereka telah dibuat bisu oleh tekanan yang mengerikan itu. Bab 406, Xiu 2. Mereka nyaris berhasil melarikan diri dengan selamat,
dan mereka berkumpul bersama dengan susah payah. Sebelum mereka sempat menganalisis anomali misi itu, tekanan tak kasat mata telah menjepit mereka ke tanah. Pemimpin itu sudah dalam kondisi menyedihkan setelah para Phoenix mengejarnya, dan ditambah dengan tekanan yang tak terlihat, dia hampir pingsan. Meski begitu, dia memiliki pemikiran yang lebih kritis dalam benaknya. Dia belum pernah mengalami aura sekuat itu, jadi ahli misterius mana yang tiba-tiba muncul di sana. Apakah informasi tentang telur Phoenix telah terungkap? Terlepas dari apa yang ada dalam pikirannya, puncak gunung bukanlah lagi tempat yang dapat mereka kunjungi. Shen Yanxiao masih basah oleh keringat, dan Xiu menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak cukup kuat untuk muncul dalam tubuh fisik. Tubuh fisiknya telah menghabiskan banyak energinya ketika dia muncul sebagai siluet. Selain itu, energi spiritual Shen Yanxiao akan terus terkuras selama dia tetap berada di dunia nyata. Shen Yanxiao tidak akan sanggup menahan konsumsi itu lebih lama lagi. Oleh karena itu, ia harus mengakhiri situasi tersebut secepat mungkin. Xiu membuat keputusan cepat untuk merawat sepasang Phoenix itu. Kalau saja ada orang yang tahu apa yang ada dalam pikirannya, kemungkinan besar mereka akan berduka dan berlutut memohon keringanan hukumannya. Itu adalah dua Phoenix tingkat mistis, demi Tuhan. Itu adalah harta karun yang hanya bisa diimpikan oleh kebanyakan orang, dan orang itu ingin membunuh mereka tanpa berpikir dua kali. Itu adalah pemborosan sumber daya alam yang sangat besar. Binatang tingkat mistis tidak dianggap langka di mata Xiu, oleh karena itu dia tidak ragu dengan keputusannya. Kedua Phoenix itu bisa merasakan aura pembunuh dari Xiu. Aura itu begitu pekat hingga hampir membuat mereka mati lemas. Mereka langsung gelisah memikirkan nasib mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan selamat jika pria misterius itu menyerang mereka. Tepat saat Xiu bersiap mengakhiri hidup mereka, suara lembut dan halus tiba-tiba memecah suasana suram. Cu Gelombang, Phoenix kecil yang berlindung di pelukan induknya entah bagaimana telah pulih dan menjulurkan kepalanya dari bulu induknya. Saat ia melihat dari kiri ke kanan, ia melihat burung vermilion yang terluka di tanah. Walaupun burung yang kala itu tampak berbeda, Phoenix kecil dapat merasakan bahwa burung raksasa itu adalah keluarganya saat melihatnya. Burung Phoenix kecil itu tidak peduli dengan beratnya situasi saat ia mengepakkan sayapnya yang seukuran ibu jari dan melompat dari pelukan perlindungan ibunya. Burung Phoenix masih melayang di udara, dan berada ratusan meter di atas tanah. Jika burung Phoenix kecil itu jatuh dari ketinggian itu, ia mungkin akan berubah menjadi lumpur daging. Tindakan Phoenix kecil yang tak terduga telah mengejutkan orang tuanya. Ketika mereka menyadari bahwa keturunan mereka akan berubah menjadi lumpur daging, bagaimana mungkin para Phoenix masih peduli pada Xiu? Mereka pun bergegas menyelam untuk menyelamatkan anak mereka. Namun, sosok bulat Phoenix kecil itu tidak jatuh ke tanah saat ia turun. Ia mengepakkan sayap mininya dengan putus asa, dan ia berhasil menyeimbangkan tubuhnya yang lemas saat ia perlahan berputar menuju burung vermilion. Xiu mengerutkan alisnya, tetapi dia tidak menyerang. Burung vermilion juga benar-benar tercengang. Mengapa makhluk kecil itu muncul di saat yang genting seperti ini? Tidakkah dia melihat bahwa dia sedang bertarung dengan orang tuanya? Pada saat itu, Gunung Kuluo menjadi sunyi senyap, dan tak seorang pun dari mereka bergerak sedikit pun. Semua pandangan mereka tertuju pada Phoenix kecil yang bergoyang-goyang itu saat ia berusaha sekuat tenaga untuk terbang menuju burung vermilion.